Hai guys, apa kabar semuanya? Senang sekali ketemu dengan Kak Indah Vira di sini. Dan sekarang kakak habis beli gitar ini, ya, beli gitar. Kemarin tuh pakai gitar lama untuk buat lagu dan nyanyikan cover lagu. Tapi sekarang coba beli gitar yang lain, harganya nggak terlalu mahal, sedang ya, sekitar 460 seperti itu, 460.000. Mereknya nih Lakewood. Ceritanya mau gitar yang Yamaha atau apa gitu ya, tapi kalau kita bukan seorang gitaris profesional ya nggak apa-apa lah, penting punya gitar bisa dimainkan dan tampilannya asik kayak gini ya. Kayaknya udah naksir sama tampilannya gitu ya. Kenapa beli yang seperti ini? Kakak tidak mau lagi modelnya yang kayak gini, ya udah biasa ya. Udah biasa nih, udah lama nih, udah jadul sejak tahun 90-an. Bayangkan nih, sejak 90-an gitu. Udah dua nih. Yang satu udah patah tapi masih bisa dipakai juga ya. Tadi juga udah dibeli apa namanya, spool nih ya, spool ya. Kalau misalnya kita mau pasangkan ke listrik, cuma tinggal di-connect saja kabelnya di sini, kabelnya tuh ya. Nah, ini untuk volumenya, dan ini untuk tone-nya. Jadi tadi udah dites ya, kalau tone-nya itu naik ke atas ini, itu bunyinya lebih ngebas gitu ya. Tapi kalau kita turunkan, bunyinya itu lebih ngejreng ya. Nah, ini keganjal. Dengan adanya ini keganjal, kena baut itu. Nah, putih yang ini. Gimana caranya supaya dia nggak keganjal, tangan kita gak tarik ke depan ke sini kayaknya. Nah, kekurangannya menurut kakak gitar ini ya, katanya gitar ini belum terkenal ya, belum terkenal gitarnya. Jadi dia masih memperkenalkan merek baru gitu ya. Jadi dia masih dalam rangka promosi, sehingga kita dapat membeli gitarnya dengan harga yang uh, lebih murah dibanding dengan kelasnya Kapo atau Yamaha dengan gitar sebesar ini ya. Kenapa kakak pilih gitarnya yang besar? Karena supaya bunyinya lebih besar, oke? Okay? Nah, biar kita lebih semangat lagi ngejrengnya ya. Jadi kakak mau rencana mau cover beberapa lagu yang kayaknya lebih enak dengar dan lagi tren, karena kita juga suka dunia seni, maka juga tertantang untuk membuat puisi. Nah, dari puisi itu lahirlah sebuah lagu, hanya tinggal memasukkan iramanya saja ya. Sedikit-sedikit kakak masukkan liriknya, tapi gimana caranya kita berkarya, kita berseni, kita berprofesi, gimana itu tidak melanggar aturan agama kita, karena kita maunya sukses dunia dan akhirat ya. Akhirnya ada lagu seperti ini nih. Cuma ya sedikit saja baiknya, tapi enak ya. Coba dengerin ya. Kau selamanya hadir di jiwaku, dan kau selamanya dalam ingatanku. Kau selamanya hadir di jiwaku, dan kau selamanya dalam ingatanku. Tak putus rahmatmu kepada diriku saat ku terjatuh dan menjauh darimu. Namun kau selalu terus membantuku untuk kembali sadar dan mendekat padamu. Kau selamanya hadir di jiwaku, dan kau selamanya dalam ingatanku. Kau selamanya hadir di jiwaku, dan selamanya dalam ingatanku.
Gimana, asik kan? Nah, sebenarnya kakak udah sering tuh bikin lagu-lagu yang kayak gini ya, secur-secur itu nggak tahu terinspirasi dari mana atau terinfluen oleh apa. Yang penting kita berkarya, hidup itu harus berkarya. Nggak boleh tidur-tiduran aja, nggak boleh ya ngeliatin status Facebook, Instagram, wah dan lain-lain itu di YouTube orang. Ngapain sih dilihat-lihat? Kenapa kamu nggak berkarya? Kamu keki, kamu sebel dengan prestasi orang, ya udah berhenti lihatnya dan mulailah berkarya gitu ya. Dengan kita berkarya kita lebih tertantang. Yang terpenting itu adalah menantang kemampuan diri. Kalau kita lihat orang bisa, kenapa kita tidak, gitu kan? Oke deh, sekarang kita mulai masuk ke coba ya musiknya. Selamanya hadir di jiwaku dan kau satu di hati, kau yang teristimewa, maukah dirimu hidup denganku. Oke, sekian dulu latihan kita main gitar. Besok kita ulang lagi ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, comment ya, di comment, karena mungkin kamu punya pengalaman punya gitar ya. Gimana sih kakak nih kan masih 2 hari ini gitarnya, kamu mungkin udah punya atau udah beli gitar ini udah lama, gimana ketahanannya, atau dia bengkok atau gimana, boleh cerita di sini ya. Sampai jumpa, dadah.